Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mukamil, NIM 199314224 dari kelas Manajemen D angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan memilih materi yaitu pada pertemuan pertama, yaitu berjudul Ruang Lingkup Ekonomi Manajerial. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan materi tersebut. Pertama, ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial yaitu berasal dari aplikasi dari teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksud dengan cara yang paling efisien. Ekonomi manajerial juga bertujuan untuk memberikan kerangka kerja guna menganalisis keputusan manajerial. Ada pula timbul pertanyaan, mengapa seorang manajer harus mempelajari ekonomi manajerial? Pertama-tama kita perlu mengetahui tugas utama manajer, yaitu membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah bisnis sedemikian rupa sehingga keputusan itu diharapkan akan memungkinkan organisasi bisnis mencapai tujuannya. Semisalnya, contohnya, peningkatan produktivitas, memperluas pangsa pasar, meningkatkan keuntungan dan mengurangi biaya. Ada pula pengertian ekonomi manajerial menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Douglas. Menurut Douglas, ekonomi manajerial adalah aplikasi dari prinsip ekonomi dan metodologi yang digunakan untuk proses pengambilan pada suatu perusahaan atau organisasi untuk dapat mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Baiklah, selanjutnya ada teori perusahaan. Maksud dari teori perusahaan adalah konsep dasar yang digunakan dalam kebanyakan studi ekonomi manajerial. Ada pula butir-butir yang penting dalam teori perusahaan. Yang pertama, misalnya dalam perusahaan bisnis, yaitu kombinasi antara orang dan aset fisik, serta keuangan, serta sistem dan informasi. Dalam kata lain, orang yang terlibat langsung harus shareholder, manajemen, employee, supplier, customers. Mereka dipengaruhi langsung oleh operasional perusahaan. Ada pula teori perusahaan lanjutan. Yang perusahaan adalah suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengorganisir beberapa sumber daya yang untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Sedangkan fungsi perusahaan sendiri adalah untuk membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual. Selanjutnya, perusahaan adapun lagi pengertian perusahaan adalah organisasi yang mengkombinasi dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dalam memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Tujuan perusahaan juga yaitu memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Ada pula kerjasama antar departemen dalam organisasi, seperti pada bagian sumber daya manusia, bagian pemasaran, bagian logistik, R&D, bagian keuangan, dan bagian produksi. Namun semuanya itu satu lingkup dalam sebuah perusahaan yang dinaungi oleh perusahaan. Ada pula terdapat beberapa kendala dalam operasi perusahaan. Misalnya, keterbatasan penyediaan input seperti terbatasnya tenaga ahli, terbatasnya bahan baku, terbatasnya modal, atau kendala hukum dan peraturan perundangan, misalnya tentang upah minimum dan standar kesehatan. Ada pula alternatif yang dapat kita lakukan seperti memaksimalkan penjualan, memmaksimumkan kepuasan manajemen,
dan eh, mem- membahagiakan dan membahagiakan customer. Kalau ada pun di kendala hukum seperti upah minimum yang kurang, standar kesehatan dan keselamatan, standar emisi populasi, hukum dan aturan praktek-praktek bisnis yang tidak jujur. Society stakeholders dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan karena yang pertama, bisnis menggunakan sumber daya yang langka, bisnis juga membayar pajak, bisnis menyediakan pekerjaan, dan yang terakhir itu bisnis memproduksi barang dan jasa untuk masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan harus beroperasi secara optimal. Ada pula di kendala sumber daya. Biasanya terjadi karena terbatasnya ketersediaan input penting, seperti perusahaan mungkin tidak mampu menyewa pekerja ahli sebanyak yang diinginkan, terutama dalam jangka waktu yang pendek. Ada pula selanjutnya teori maksimisasi penjualan yang diperkenalkan oleh William Baumol. Dia mengatakan perusahaan modern berusaha untuk memaksimumkan penjualan setelah tingkat laba yang cukup berhasil dicapai untuk memuaskan pemegang saham. Teori selanjutnya masih di teori maksimisasi, namun dalam lingkup utilitas manajemen yang diperkenalkan oleh Oliver Williamson. Ia mengatakan bahwa datangnya perusahaan modern yang berdampak pemisahan antara manajemen dengan kepemilikan. Manajer lebih tertarik untuk memaksimumkan kepuasan mereka yang diukur dengan kompensasi, jumlah staf, tingkat kontrol terhadap perusahaan. Adapun selanjutnya teori perilaku pemuasan yang diperkenalkan oleh Richard dan James March. Ia mengatakan karena kerumitan yang sangat besar dalam menjalankan perusahaan modern, suatu tugas seringkali dipersulit oleh ketidakpastian dan kurangnya data. Jadi kesimpulan dari teori perusahaan yaitu persaingan yang keras terjadi pada sebagian besar produk dan sumber daya saat ini, sehingga memaksa manajer untuk memberikan perhatian yang lebih pada laba sehingga perusahaan tidak bangkrut atau tersingkir. Baiklah, selanjutnya pengambilan keputusan. Adapun kerangka pengambilan keputusan yaitu tingkatan paling atas manajer, kemudian pengambilan keputusan, lalu terbagi dua menjadi performa organisasi meningkat dan tujuan organisasi tercapai. Adapun suatu tujuan perusahaan yaitu mencapai laba maksimum, bertahan sekedar hidup, menguasai pasar dan mempertahankan kualitas suatu produk atau jasa. Sering juga timbul pertanyaan masalah apa yang dihadapi seorang manajer. Pertama, manajer sering dihadapkan dengan penentuan tingkat harga dan tingkat keluaran produk. Kedua, tentang membuat produk sendiri atau membelinya dari pihak lain. Ketiga, keputusan teknik produksi dan pemilihan teknologi tingkat persediaan. Yang keempat, pemilihan media dan intensitas periklanan serta promosi. Yang kelima, penerimaan dan pelatihan tenaga kerja. Dan yang terakhir itu investasi dan pendanaan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas nilai perusahaan. Nilai perusahaan atau dapat diartikan dengan present value of future net cash flow atau future profit. Biasanya diartikan yaitu nilai dari sebuah jumlah yang diharapkan di masa mendatang yang didiskonto kembali ke saat ini dengan suku bunga tertentu. Nilai perusahaan atau dapat juga disebut dengan nilai sekarang dari laba masa
yang akan datang atau yang mendatang yang diharapkan. Nilai perusahaan contohnya yaitu di bagian pemasaran dapat mengurangi biaya yang berhubungan dengan output pada tingkat tertentu dengan mempromosikan penjualan pada musim sepi. Yang kedua, bagian produksi dan SDM dapat mendorong penjualan melalui peningkatan kualitas dan pengembangan produk baru. Dan yang terakhir itu bagian akuntansi dapat menyediakan informasi tentang penjualan dan biaya lebih tepat waktu. Ada pula pembahasan selanjutnya itu sifat dan fungsi laba. Yang pertama itu definisi laba dapat diartikan sebagai penerimaan kemudian dikurangi biaya. Laba bisnis atau bisa disebut dengan business profit, yaitu penerimaan dikurangi biaya akuntansi atau biasa disebut dengan biaya eksplisit. Selanjutnya ada laba ekonomi atau biasa disebut dengan ekonomi profit, yaitu penerimaan dikurangi biaya eksplisit dan biaya implisit. Dan yang terakhir adalah biaya implisit. Biaya implisit adalah biaya peluang dari penggunaan sumber daya perusahaan. Adapun teori laba. Teori laba dalam menghadapi risiko yaitu dapat diartikan sebagai laba di atas normal dibutuhkan agar bertahan sehingga di industri yang bertahan di industri yang berisiko tinggi. Yang kedua itu teori laba karena gesekan. Maksudnya laba karena adanya gangguan pada keseimbangan jangka panjang. Dan yang terakhir ya dan ada juga teori laba monopoli. Maksudnya ialah laba karena monopoli membatasi output dan mengenakan harga yang tinggi. Selanjutnya teori laba inovasi. Maksudnya ialah laba karena adanya inovasi yang berhasil. Ada pula teori laba efisiensi manajerial. Maksudnya laba karena perusahaan yang efisien. Pembahasan selanjutnya yaitu teori kompensasi dan dari laba ekonomi. Teori kompensasi dari laba ekonomi menjelaskan bahwa laba merupakan imbalan atas keberhasilan suatu perusahaan. Tingkat pengembalian di atas normal adalah imbalan bagi suatu perusahaan yang sangat berhasil dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, mempertahankan operasi yang efisien. Ada pula teori friksi laba ekonomi. Maksud dari teori friksi laba ekonomi yaitu menjelaskan tentang laba atau rugi suatu ekonomi. Teori ini menjelaskan bahwa pasar sering tidak berada pada posisi equilibrium karena perubahan yang tidak diantisipasi dalam permintaan produk atau kondisi biaya. Hasilnya adalah laba ekonomi yang positif atau negatif bagi beberapa perusahaan. Dalam jangka panjang, industri akan melindungi dirinya sendiri dengan cara memasang penghalang masuk dan penghalang keluar sehingga tingkat pengambilan pun akan menjadi normal. Adapun fungsi laba, yaitu yang pertama, laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Yang kedua, laba yang tinggi memberikan intensif bagi perusahaan untuk meningkatkan output dan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke industri dalam jangka panjang. Yang ketiga, laba rendah atau negatif dalam suatu industri merupakan tanda bahwa pembeli menginginkan lebih sedikit produk yang dihasilkan oleh industri tersebut. Dan yang terakhir itu laba merupakan ganjaran bagi efisiensi yang lebih besar. Dan pembahasan yang terakhir yaitu peran bisnis dalam masyarakat. Perusahaan terkait dengan masyarakat, biasanya bisnis telah terbukti berkontribusi secara signifikan bagi kesejahteraan sosial. Misalnya seperti pemasok, tenaga kerja, dan sumber daya lain memperoleh pengembalian yang cukup bagi kontribusinya.
Konsumen juga memperoleh manfaat dari jumlah dan suatu barang dan jasa. Pemerintah dan masyarakat juga memperoleh keuntungan dari pajak. Nah, bisnis juga berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi suatu masyarakat. Mungkin sekian penyampaian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.